Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sayyidul ayyam, salam Jumaat yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi dalam podcast Muafakat dan syukur kerana 1-2 hari yang lepas saya missing in action kerana berada di Perak dan kali ini saya bersama-sama dengan tetamu yang istimewa, tetapi saya kehilangan co-host saya Dato' Dahlan. Saya bagi dia berehat sekejap pada hari ini kerana hari ini saya at my own request I want to handle this podcast single-handedly kerana saya mahu memanfaatkan sepenuh masa dengan tamu yang istimewa pada hari ini, seorang teman, sahabat dari negara tetangga kita, Indonesia, seorang tokoh yang sangat besar peranannya sekian lama. Kami hampir seusia, tinggal lagi mungkin lebih muda 2 tahun dari saya. Saya 68, tamu kita 66. Ya. Mempunyai latar belakang, ada yang persamaan dan ada juga perbedaannya. Persamaannya barangkali saya fikir elok saya sebut ataupun perkenalkan namanya dulu. Bersama kita pada hari ini tetamu istimewa kita ialah Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo. Ya, Bapak Marsudi, selamat datang. Terima kasih. Ke Kuala Lumpur dan selamat datang ke podcast Muafakat. Ya. Bapak Profesor Marsudi adalah Rektor Universiti Pancasila Indonesia. Seorang yang terlibat dalam dunia akademik yang begitu lama, malah mungkin merupakan antara orang yang pertama dianugerahkan professorship dari bidang IT. Ya. Itu kira-kira 23 tahun yang lalu, ya, sekitar tahun 2002 kalau tak silap saya, ya, telah dianugerahkan professorship dalam bidang IT dan selepas itu banyak sekali peranannya, termasuk mengasaskan penubuhan Universiti Para-Madinah bersama Bapak Naqolis Majid, teman kami juga. Dan sehinggalah sekarang dan di waktu di bawah pentadbiran Presiden Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi, Bapak Jokowi telah menubuhkan ataupun menaik taraf satu institusi penting di Indonesia yang dipanggil BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun National Research and Innovation Agency. BRIN yang sekarang ini mungkin di bawah pimpinan Ibu Mega, ya, masih di bawah ketuanya, chairpersonnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia, dan Profesor Marsudi adalah ahli Board of Governors selain daripada sebagai rektor. Jadi saya ucapkan selamat datang Bapak. Terima kasih. Untuk hari ini kita berkongsi kelainan sikit. Kita sudah hampir 2 minggu membicarakan topik politik tempatan dan sebagainya. Jadi kali ini banyak perkara yang sebenarnya yang ingin saya cuba mendapatkan lontaran pandangan, pengalaman. Jadi selamat datang. Mungkin sebagai permulaannya, mungkin Bapak di Kuala Lumpur sebelum beberapa hari yang lalu dalam rangka apa ya? Ya, jadi saya di Kuala Lumpur kemarin dalam rangka mendapatkan tugas dari Universitas Pancasila untuk menjalin kerjasama dengan beberapa university di Malaysia untuk meningkatkan research. Jadi selama ini disadari oleh Indonesia maupun beberapa universitas di Malaysia bahwa riset kita ini banyak sekali,
tapi yang bermanfaat untuk bangsa itu tidak banyak. Iya. Jadi riset para profesor ini melakukan riset hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ya, kalau research for the sake of research. Iya, riset padahal Tapi kita research for the purpose of people itu improving livelihood of the people. ya. Nah, inilah menjadi kemarin kami bertemu dan membuat strategi bagaimana agar riset itu tidak sekedar for research tapi juga bermanfaat untuk bangsa kita. Iya, iya. Ini sangat penting ya. Tentunya kita memahami dalam memajukan dan membangunkan sesebuah negara itu tidak terletak hanya pada pimpinan politiknya. Ya, pimpinan politik yang mempunyai hubungan dengan ataupun dokongan daripada para penyelidik, para saintis, para ilmuwan yang memandu arah tokoh-tokoh politik dalam menggubal dasar, itulah hala tuju yang benar dan hala tuju yang boleh membawa kemakmuran kepada sesebuah negara. Begitu juga dalam bidang penyelidikan tentunya. Kalau kita lihat dulu secara tradisionalnya, kecemerlangan akademik dan research itu dikuasai oleh dunia barat. Ya. Kemudian bila kemunculan negara-negara di sebelah timur seperti Jepun dan sebagainya, bertukar budayanya research for the purpose of to implement and improve the livelihood of the people. Based on science, innovation, research. While some universities in the West research for the sake of research. Ya. Dan kita lihat karena negara mereka Jepun, kaya, punya uang banyak, jadi boleh saja begitu. Jadi kalau lihat Korea, Jepun dan sebagainya itu China, ilmunya dimanfaatkan, research, kemudian di-commercialize. Jadi Bapak lihat sejak Bapak Jokowi memberikan satu penekanan dengan mewujudkan BRIN, apa kesan-kesan positif berdasar kepada pengalaman Bapak dalam konteks pembangunan negara Indonesia? Ya, jadi sebelum ada BRIN, itu Indonesia itu ada 5 lembaga setingkat menteri yang melakukan riset. Badan-badan penyelidikan. Ya, ada LIPI, ada Batan, ada BPPT, ada LAPAN, dan ada Kementerian Riset dan Teknologi. Ditambah itu setiap kementerian itu memiliki juga divisi research. Masing-masing. Ada 37 divisi riset di masing-masing kementerian. 37. Akibatnya apa? Uang atau dana riset yang sedikit ini dibagi menjadi banyak. Sehingga tidak leverage-nya kecil. Very thin. Nah, tahun 2019 atas inisiatif Bapak Presiden Jokowi diusulkan namanya Undang-Undang tentang Sistem Nasional Teknologi. Undang-Undang 11 tahun 2019 di mana perintah presiden. Ya, dan sudah disetujui oleh oleh DPR menjadi undang-undang di mana lembaga riset ini disatukan menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang fokusnya adalah sinkronisasi dari semua program, karena dulu begini, lembaga riset A misalnya melakukan riset di bidang benih padi. Lembaga riset B juga melakukan riset benih padi juga. Sama juga. Hasilnya ya tanggung begitu. Nah, sekarang dengan koordinasi ini maka semua program menjadi sama-sama, dan ini sudah kita rasakan tahun 2021 waktu BRIN pertama didirikan, itu indeks inovasi Indonesia itu pada ranking 87. Tahun 2022 naik menjadi 84. 2023 naik menjadi 71. Tahun 2024 terakhir kemarin naik menjadi 61. Jadi ternyata keputusan Pak Jokowi mengkonsolidasikan badan riset itu membawa hasil yang nyata, yang jelas. Dan indeks inovasi indeks inovasi itu kan dinilai oleh dunia internasional. Itu bukan dari kami, itu ada lembaga dari WTO yang menilai tentang indeks inovasi setiap negara. Satu perkara yang sangat penting dan menarik. Sejujurnya Bapak, saya melihat daripada sudut masa hadapan, negara Indonesia itu bakal dan berkemungkinan boleh menjadi satu kuasa ekonomi yang besar. Ya. Kalau kita lihat daripada sumber alam, sumber tenaga manusianya, dan juga geografinya, satu bumi yang begitu luas. Macam Bapak bilang sama saya tadi, saya waktu breakfast,
kalau mau travel hujung ke hujung Indonesia itu terbang dari Aceh sampai ke Papua Papua itu 8 jam 8 ya. jam. 8 jam itu kalau daripada Kuala Lumpur boleh sampai ke Mekah tu, Sudah Pak. sampai Mekah. Artinya negaranya itu besar sekali, rakyatnya ramai, sumber alamnya banyak. Maka segala ingredient untuk menjadi kuasa ekonomi itu sudah pun ada. Tinggal lagi bagaimana untuk diuruskan. Maka di sini barangkali research dan innovation menjadi satu penggerak yang utama. Betul. Dan saya melihat bapa dulu waktu di awal pentadbiran bapa Jokowi begitu dekat sekali dengan presiden, kemudiannya langsung diangkat ke beberapa tanggungjawab, termasuk untuk penggubalan sistem maklumat pilihan raya ya. Yeah. Dan juga tak silap saya menjadi orang yang turut membela waktu ada komplain terhadap proses pemilihan. Di mana terpilih Pak Jokowi dan tim Bapa Prabowo yang tidak menang waktu itu ya. Bagaimana sekarang kembali Pak Prabowo pula yang menjadi presiden, jadi bagaimana? Jadi begini, Tan Sri. Jadi saya adalah salah satu ada dari 10 orang arsitek yang merancang sistem untuk penggunaan IT di dalam pemilu, pilihan raya kalau sistem kita ya. Maklumat pilihan sistem raya. Maklumat pilihan raya. Ya. Nah, ketika kemudian terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi, maka saya yang harus menjelaskan mengenai bahwa tuduhan itu tidak benar. Sehingga pada waktu 2014 dan 2019, karena saya tidak membela siapa-siapa, saya membela Komisi Pemilihan Umum. Nah, karena pembelaan saya itulah... Kalau kita di sini Suruhanjaya Pilihan Raya. Ya, jadi tahun 2014 dan 2019 dampaknya adalah Pak Jokowi menang. Tapi yang menarik ketika 2024 ada komplain juga karena saya meluruskan, saya bela ganti Pak Prabowo yang menang karena memang faktanya seperti itu. Kenyataannya bahwa memang angka pengeluaran suara itu memang seperti yang sudah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi karena itulah 2019 orang mengatakan ketika saya menjadi saksi Pak Jokowi yang menang, Pak Prabowo kalah. Tapi 2024 ketika saya menjadi saksi ganti Pak Prabowo yang menang, tapi calon yang lain kalah begitu. Terbuktinya sistem itu benar, jujur, tidak ada manipulation yang tidak baik ya. Sekarang terbukti Bapak Prabowo juga menang dalam sistem yang sama. Sebenarnya politik Indonesia daripada dulu saya sentiasa meminati untuk mengikuti perkembangan politik Indonesia. Dan kebetulannya dulu seawal saya berada dalam kabinet Tun Dr. Mahathir pada awal tahun 90-an. Saya mempunyai ramai teman-teman di Indonesia. Waktu itu waktu saya sebagai Menteri Belia dan Sukan, rakan sejawat saya waktu itu adalah Bapak apa ya ini Masya Allah lupa nak sebut namanya, Menteri Pemuda dan Olahraga di zaman Bapak Presiden Soeharto ya. Jadi sampailah sekarang sehingga saya jadi Menteri Komunikasi dan rakan sejawat sana Bapak Johnny Plate Johnny Plate ya. Dan politik Indonesia sentiasa menarik. Tapi satu perkara saya perhatikan, Indonesia merdeka tahun 1945 sampai kemari mempunyai 8 presiden. Malaysia merdeka 10 tahun atau 12 tahun kemudian ya. 1957 sampai kemari kami sudah punya 10 Perdana Menteri. Jadi sudah terlebih ya. Tapi itu kerana di Indonesia itu saya lihat transformasi politiknya semakin lama semakin mantap. Semakin kokoh ya. Presiden datang daripada 5 partai, tapi ada juga presiden yang bukan datang daripada partai seperti Pak Jokowi. Ya, jadi looking back pada sebab saya tengok Bapak juga pernah terlibat dalam beberapa wacana tentang leadership. You are also a motivator and also people who have been involved in leadership, motivational talk and so on and so forth. So looking back,
what do you think of success during Pak Jokowi's era? Iya, jadi Tan Sri ini menarik sekali memang, betul politik Indonesia itu menarik. Kenapa? Karena tahun 98 ketika terjadi pergantian dari Presiden Soeharto ke Presiden Abdurrahman Wahid, kami Indonesia memulai tahap baru yang namanya reformasi, di mana Reformasi ya. ya di mana demokrasi menjadi penting. Ya. Kenapa? Karena waktu itu para founding fathers mengatakan bahwa hanya dengan demokrasi Indonesia yang tadi disebutkan, Indonesia itu negara sangat luas. Saat ini ekonomi Indonesia itu kita anggota G20, ekonomi Indonesia itu nomor 12. McKinsey, World Bank meramalkan nanti tahun 2030, 2045 nanti kita akan menjadi ekonomi nomor 4 dunia, karena memang punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, dan penduduk Indonesia adalah populasinya adalah nomor 4 dunia. Sumber daya alam apa saja ada. Ada semuanya. Mulai dari yang tambang sampai ke perkebunan dan sebagainya ada. Indonesia juga sangat diverse. Indonesia itu ada 640 suku bangsa dan 600 bahasa lokal. Bahasa lokal. Tapi kemudian Very disatukan, diverse ya. ya begitu diverse-nya. Nah, maka untuk menyatukan ini kami punya prinsip yang namanya Pancasila itu, yang menyatukan Indonesia. Dan esensi Pancasila sebetulnya adalah demokrasi. Kenapa? Karena kalau kita melihat Pancasila yang 5 itu, sila keempatnya adalah musyawarah. Musyawarah itu kan sebetulnya esensi dari demokrasi. Di mana dalam demokrasi itu kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dan dialog. Nah, inilah yang kemudian mulai berkembang, dan kemudian sekarang ini anak-anak muda itu sangat ini sekali dengan demokrasi. Hanya kadang-kadang agak kebablasan. Kenapa? Karena ada beberapa yang menganggap seperti demokrasi Amerika begitu, yang the winner takes all, one man one vote itu, yang sebetulnya tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia, mungkin bangsa Asia juga. Nah, tapi kalau kita bisa kembalikan nanti bahwa demokrasi itu seperti yang dulu dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, yaitu Presiden Soekarno, di mana asal demokrasi yang ada demokrasi Pancasila, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju. Kenapa? Dengan adanya Pancasila ini, bayangkan ada 600 lebih suku bangsa, tidak ada konflik, atau sedikit sekali konfliknya. Ada banyak agama, kalau yang resmi ada 6, tapi di samping itu ada agama-agama lokal. Di Jawa Barat ada agama sendiri, di lokal itu banyak sekali, tapi hampir tidak ada konflik, kecil sekali. Kalau konflik agama yang terjadi muncul itu biasanya ada intervensi asing yang melakukan itu, atau ada interest politik. Nah, politisi kadang-kadang ya, maaf Tan Sri ya, kadang-kadang politisi menggunakan agama untuk kepentingannya begitu. Tapi ini makin berkurang di Indonesia, makin berkurang. Nah, itulah yang kemudian membuat orang yang kami sebut tidak berdarah biru, yaitu Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo, ini bukan politisi, bukan anaknya elit, dia datang dari rakyat jelata, membuktikan bahwa dari rakyat jelata pun bisa menjadi presiden. Ini yang pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kami bangsa Indonesia, bahwa kalau kita ingin menjadi pemimpin bangsa itu tidak harus dari dinasti, tapi bisa dari siapa saja yang memiliki kemampuan. Itu menarik sekali. Kalau diperhatikan dalam sejarah Indonesia, kalau daripada 8 presiden itu, ada yang datang daripada tentara, ada yang datang daripada teknokrat, ada datang daripada ulama, ada juga daripada wanita. Kalau kita di sini belum ada Perdana Menteri daripada wanita. Kita belum ada Perdana Menteri daripada golongan ulama, dan kebanyakannya datang daripada satu kelompok kepartian asal ya. Tapi di Indonesia itu saya perhatikan daripada militer, jenderal Angkatan Tentera Indonesia, tapi ada ulama, ada teknokrat dan sebagainya. Jadi proses itu kedua-duanya reformasi dan transformasi itu nampaknya benar-benar berjalan dan nampaknya bergerak ke arah yang lebih baik. Dan saya melihat pada masa ini kita dapat melihat bagaimana Indonesia sudah berkembang dalam pelbagai aspek. Barangkali di BRIN sudah tentulah ada visinya lagi ke hadapan, terutama sekali dalam bidang food security.
Mungkin Bapak ingin share sikit Ya, apa yang dilakukan kerana Indonesia negaranya besar, konsumsi makanan sudah tentu besar. tinggi dan lazimnya kita mengimport ya, Ya, dari food security di kebanyakan negara tidak mencapai satu tahap ya, yang benar-benar terjamin. Jadi ini mungkin satu cabaran besar di Indonesia tentang food security. ya. Jadi Tan Sri, kalau kita bicara negara modern itu harus memanfaatkan apa yang kita sebut science-based policy. Jadi setiap policy kebijakan itu basisnya adalah sains. Nah, pada waktu lalu mungkin science-based sebelum ada BRIN ya, science-based policy ini mungkin tidak banyak dipakai. Tapi dengan adanya BRIN mulai banyaklah kita memberikan masukan-masukan. Salah satu contohnya adalah ketika kita bicara pangan, ternyata kami baru menyadari 92% pangan Indonesia itu impor. Diimport ya. Padahal Indonesia itu negara yang sangat maju, sangat subur gitu ya. Ada beberapa faktor, misalnya memang penyebabnya, misalnya kalau kita bicara pertanian, itu setiap tahun ada 100.000 hektar sawah itu hilang karena berubah menjadi hunian, menjadi pabrik. Ini baru kita sadari sekarang. Ya, makin mengecil ya kawasan Ya, lahan akhirnya ya. lahan makin mengecil. Dulu tidak diperhatikan karena memang belum menggunakan science-based policy. Yang kedua adalah jumlah petani. Itu setiap tahun kita berkurang 1 juta petani. 1 juta. Karena Berkurang meninggal, tua, berkurang gitu ya. ya. Dan yang ketiga, ternyata hanya 3% anak petani yang mau jadi petani. Ya. Banyak anak petani, Tidak fashionable ya untuk menjadi petani ya. saya anak petani, tapi nggak mau jadi petani, saya mau jadi profesor begitu Iya, kan. Jadi iya, ke kota nggak mau pulang ke desa gitu. Nah, fakta-fakta itu kemudian menimbulkan kesadaran sekarang bahwa kalau kita bicara pangan ini menjadi sangat tidak aman. Kenapa? Kalau kita terjadi sesuatu, misalnya konflik internasional itu, Indonesia itu hanya bisa hidup 2,5 bulan. Setelah itu tidak ada pangan lagi. Untuk dua setengah bulan. 2,5 bulan. Dibandingkan dengan Singapura, misalnya Singapura itu bisa 8 tahun katanya. Iya. Kalau Indonesia hanya 2,5 bulan. Ini bahaya sekali. Nah, karena itulah kemudian Presiden Prabowo sebagai penerus Presiden Jokowi kemudian fokus kepada bagaimana pangan adalah salah satu atau yang pertama dulu. Karena kalau kita boleh bicara satelit, bicara nuklir, bicara IT, tapi kalau tidak makan, ya tidak bisa Itu hidup. asas yang basic ya. Yang paling basic. Nah, ini pangan ini kemudian harus dibenahi dulu. Nah, kalau kita bicara pangan, itu ada mulai dari on farm. Jadi kalau kita bicara pangan itu tidak hanya pertanian, tapi pangan itu ada sebuah siklus yang lengkap, mulai dari on farm, kemudian pasca panen, logistik, distribusi, pergudangan sampai konsumsi. Sampai konsumsi. Dan ini semua Jadi ternyata supply chain ya. supply menyeluruh chain, ya. ya. Dan ternyata setelah dikaji oleh BRIN, ini semuanya bermasalah. Yang di on farm itu tidak efisien. Kenapa? Karena kebanyakan mengandalkan hujan. Harusnya kan dibangun irigasi dan sebagainya begitu. Nah, sekarang program pemerintah on farm itu menggunakan itu. Tapi yang menarik juga sekarang mulai tren menggunakan smart farming. Jadi Smart farming. beberapa petani yang muda itu sudah menggunakan drone, menggunakan AI, IoT gitu untuk di Iya. sananya. Kemudian yang kedua, setelah itu ketika pasca panen, biasanya petani kita tradisional misalnya padi dijemur di pinggir jalan. Akhirnya waste-nya sangat tinggi. Nah, sekarang kita menggunakan mesin-mesin untuk pengering gabah sehingga gabah itu tidak lagi dijemur di pinggir jalan. Iya. Kemudian di sisi logistik juga sama. Logistik kalau dulu pergudangan itu karena cara menyimpannya salah, akibatnya gabah itu berjamur. Sehingga hilang lagi di sana. Indonesia itu negara kalau total food waste-nya paling tinggi di dunia. 37% produk pangan kita itu hilang karena mulai dari Inefficiency ya. ya karena inefisiensinya sangat rendah, 37% hilang. Nah, ketika dikonsumsi juga demikian. Kalau kita bicara konsumsi, ini ya saya nggak tahu di Malaysia ya. Indonesia itu menarik. Generasi milenial itu mulai tidak makan nasi. Mulai mereka makan roti dan makan mie. Iya, Akibatnya apa? Impor terbesar saat ini Indonesia adalah gandum. Gandum ya. Karena gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia. Iya. Nah, karena itu BRIN melakukan riset sebagai pengganti gandum itu apa? Kami menemukan namanya sorghum. Sorghum inilah kemudian kalau diolah dengan menggunakan rekayasa genetik, pertama bisa tumbuh dengan baik di Indonesia. Yang kedua rasanya sorghum itu yang tadinya tidak ada rasa menjadi
rasanya gurih seperti terigu, sehingga bisa menjadi alternatif pengganti terigu. Tapi ini masih tahap yang sangat awal, jadi masih percobaan-percobaan. Kalau ini berhasil, kenapa? Karena sorghum ini adalah tanaman yang umurnya pendek, 3 bulan bisa dipanen. Yang kedua, tidak perlu air banyak-banyak. Yang ketiga adalah penyakitnya hampir tidak ada. Beda dengan padi, hamanya banyak. Kalau sorghum, hamanya hampir tidak ada. Nah, ini punya potensi yang besar untuk kalau memang anak-anak muda nanti maunya yang berbasis tepung begitu ya sorghum gitu. Tapi di sisi lain, BRIN juga melakukan berbagai inovasi untuk rekayasa sosial. Kenapa? Sumber karbohidrat di Indonesia itu sangat banyak sebetulnya. Bukan hanya padi, ada sagu, ada sukun, ada macam-macam. Nah, ini yang dulu banyak dikonsumsi, sekarang ditinggalkan. Ini kita mulai lakukan social engineering kepada masyarakat supaya mereka dikonsumsi lagi, tetapi stylenya dirubah. Sebagai contoh misalnya sagu dibuat menjadi mie gitu. Jadi mereka tetap makan mie, tapi Masih makan bahannya mie, tapi sumber asasnya ya dari bukan sagu, gandum, ya. tapi dari sagu misalnya. Nah, ini riset-riset ini diharapkan nanti mungkin ya setahun 2 tahun ke depan kalau sudah siap untuk di-commercialize, saya kira akan menjadi besar dan saya kira akan menjadi legacy dari Presiden Prabowo, yaitu meningkatkan food security di Indonesia. Ya menarik ya. Kalau kita di sini juga, kalau kita perhatikan mutakhir ini di Malaysia, tiba-tiba kekurangan beras, ketiadaan beras tempatan, walaupun banyak production padi, kita tahu di mana bocornya. Dan mutakhir ini hatta tidak cukup even santan, ya, even santan. Mana shortage dalam supply chain itu jelas, tapi macam Bapak kata tadi, input, science, teknologi dan research itu merangkumi keseluruhan supply chain daripada ladang sampailah ke meja makan, dalam proses itu ya. Dan nampaknya kerajaan Indonesia begitu fokus dalam soal food security. Saya fikir ini adalah satu langkah bijak dan satu langkah yang tepat. Yang menjadi masalah kita ini, kita terlalu banyak retorik, kemudian kita tidak menyelesaikan masalah, Bapak. Kerana kita tidak membuat diagnosis yang betul. Bila diagnosisnya tidak betul, maka prescription juga tidak betul. Jadi kalau mau melakukan diagnosis yang betul, perlulah dilihat secara lebih mendalam kalau yang berkait dengan supply chain tadi. Saya fikir Indonesia berada dalam satu direction yang betul. Satu lagi perkara yang saya nampak mengagumkan saya, terutama di waktu Bapak Jokowi sebagai seorang town planner, apabila saya mendapat perkhabaran ataupun berita menyatakan Bapak Jokowi ingin memindahkan ibu kota daripada Jakarta yang berada di Pulau Jawa ke Nusantara di Kalimantan. Pada saya sebagai seorang perancang bandar yang banyak mengkaji tentang pertumbuhan bandar, kerana proses menukar nation capital ini sudah dilakukan oleh banyak negara. Kalau di Indonesia, kalau di Australia itu ada Canberra. Kalau di Brazil itu ada Brasilia. Ya. Malah juga satu ketika dulu even di India juga ada beberapa kota yang dibina untuk memindahkan pusat pentadbiran, termasuk Malaysia daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya. Dan negara-negara yang memindahkan ibu kotanya terdapat masalah dan tidak semuanya berjaya 100%. Ya. Antaranya kerana tidak cukup population, kerana sebahagian daripada terutama sekali daripada masyarakat perniagaan tidak mahu berpindah dan sebagainya. Itu bagi negara yang memindahkan ibu kotanya yang masih di atas landmass yang sama. Tiba-tiba di Indonesia ini pindah jauh macam berpindah kepada satu negara yang lain. Ya, satu besar. Jadi, tapi saya lihat dalam tempoh yang singkat, Bapak Jokowi sudah pun memulakannya. Pembangunan secara fizikal sudah pun mula dilaksanakan. Bagaimana Bapak melihat ini? Sebagai satu. Ya, Tan Sri. Jadi kita harus ingat, Jakarta itu adalah bukan buatan bangsa Indonesia.
Jakarta itu adalah buatan Itu Belanda. peninggalan Belanda, Istana Presiden itu istana Belanda. Istana Belanda. Makanya ketika Pak Jokowi membuat ide membuat ibu kota baru, itu kalau menurut saya itu luar biasa, itu karya bangsa Iya, Indonesia yang kita iya, buat di iya, sana. iya. Nah, yang kedua adalah Jakarta itu posisinya sebetulnya juga sangat rawan. Kalau diserang begitu, itu cepat sekali. Pesawat terbang itu 1 jam sampai Jakarta. Tapi Iya. kalau di Kalimantan itu agak lama, Iya. sehingga kita bisa bersiap-siap kalau Iya. terjadi perang. Tapi itu Iya. kan itu dari segi keamanan ya, strategic location. ya, makanya ditaruhlah di tengah-tengah Pulau Kalimantan yang Iya. agak ses. Nah, inilah kemudian kita harapkan di ibu kota Nusantara itu betul-betul menjadi sebuah ibu kota yang betul-betul karya bangsa Indonesia. Nah, tetapi seperti halnya politik di mana-mana kan ada yang pro kontra dan Iya, sebagainya. iya, Ini yang kemudian menjadi noise akhirnya sehingga agak terhambat gitu. Tapi saya kira adalah pemindahan itu adalah cara yang betul-betul untuk menunjukkan ini loh, kami bangsa Indonesia juga bisa membuat ibu kota. Nah, mengenai strategi, memang waktu itu terjadi banyak diskusi ya, yang dipindahkan pertama kantor-kantor menteri gitu ya. Iya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat mestinya bukan kantor menteri yang dipindahkan. Yang dipindahkan adalah university. University. Kalau the best university di Jawa itu pindah ke sana, Iya. maka semua orang akan sekolah di sana. Iya, iya, iya. Maka dampaknya apa? Populasinya akan terbentuk. Sebagai contoh misalnya the best university kalau di Jakarta kan Universitas Indonesia, UI. Di Jawa Barat ada ITB, Jawa Timur ada ITS, di Sulawesi ada Unhas. 4 kampus ini pindah ke ibu kota negara, saya yakin semua orang akan ke sana. Meskipun dimulai dari student. Nah, nanti mungkin dengan adanya mahasiswa di sana, kehidupan akan jalan. Mulai akan ada tempat untuk kos, ada warung dibuka, akhirnya ekonomi mulai jalan. Nah, ini pemikiran saya, tapi karena saya benar, kalau kita lihat dalam sejarah dalam urban planning itu membina kota yang baru itu harus ada apa katalisnya. Iya, katalis yang utamanya. Iya. Jadi university memang ternyata dalam sejarah pembangunan bandar merupakan katalis yang terpenting. Kalau kita lihat di Malaysia ya, Bangi ini dulu satu kawasan yang sangat tertinggal. Tapi bila ada Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi sudah menjadi satu bandar. Begitu juga Serdang setelah ada Universiti Pertanian. Atau di Sintok ini pendalaman sekali sampai di sempadan Thailand. Kemudian apabila ada Universiti Utara Malaysia, dia mula membangun. Jadi teori yang Bapak sebut itu sebenarnya bukan teori ya. Sudah ada praktek, buktinya ya begitu. Dan saya percaya mungkin ini satu option yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi yang pentingnya ini satu pemikiran di luar kotak yang dilakukan oleh Bapak Jokowi. Is a blue ocean strategy, out of the box thinking, yang saya fikir akan dikenang oleh sejarah ya. Jadi baik Pak, terima kasih banyak. Kita sudah menyentuh beberapa tajuk. Saya nak ringankan sikit perbualan kita. Saya difahamkan Bapak juga mengamalkan beberapa seni terutama sekali untuk kesihatan dan juga mental health ya. Termasuk Tai Chi ya. Dan juga beberapa apa kita panggil self motivation based on Dale Carnegie and so on so forth. Mungkin boleh share sikit. Ini di luar sikit daripada profession asas Bapak. Ya, Tan Sri ini memang sering ditanyakan pada saya ya, kenapa kok saya begitu. Jadi pertama dulu saya dari kecil itu saya pesilat. Oh, pesilat. Pendekar saya itu. Nah, ketika kemudian mencapai umur agak 50 begitu, kalau melatih silat ini kaki sakit. Jadi akhirnya dan kemudian juga saya sudah tadi disebutkan saya menjadi profesor, usia masih muda sekali waktu itu. Jadi saya ingin belajar yang lain, akhirnya saya belajar mengenai otak manusia. Nah, disitulah kemudian saya belajar namanya Neuro-Linguistic Programming. Neuro-Linguistic Programming itu yang menjadi basis dari hipnotis. Jadi saya akhirnya menjadi salah seorang hipnoterapis di Indonesia. Jadi untuk mengatasi anak-anak yang nakal, yang kecanduan drugs, kecanduan smoking begitu, itu dengan hipnoterapi bisa. Nah, yang kedua adalah lain betul daripada
IT ya Pak? lain, jauh sekali. Jauh sekali ya, Tapi ternyata ilmu IT itu berguna. Kenapa? masih berguna. Karena apa? Otak manusia itu seperti CPU-nya komputer. Iya, Jadi iya. kalau hipnoterapi contohnya begini, ada anak yang suka bully, suka mukul temannya. Pukul teman. Ya. Itu di otaknya itu ada sebuah program, kalau dia memukul temannya, dia senang, Dapat Nah, kepuasan. kepuasan. Nah, program ini harus kita uninstall. Kita uninstall, kemudian kita installi program baru bahwa memukul itu tidak baik. Maka Iya, ketika iya. masuk itu, dia kemudian sembuh. Kira-kira gampangnya Iya, begitu. Jadi persis seperti komputer itu. Itu mengenai hipnoterapi. Yang kedua adalah karena dulu saya silat, maka untuk menjaga kesehatan, kalau saya silat sudah nggak bisa lagi, jadi saya berlatih yang namanya Tai Chi. Di Tai Chi. Jadi setiap pagi saya melakukan Tai Chi setengah jam gitu, dan itu sangat menyehatkan. Sebagai contoh misalnya saya usia sudah 66 tahun, tapi saya tidak minum obat sebutir pun. Saya tidak gula, tidak kolesterol, Itu tidak berbeda sekali dengan hipertensi, saya. tidak hipertensi, tidak asam urat, jadi tidak ada obat yang saya minum. Kenapa? Karena mungkin Tai Chi dan pernapasan tadi. Sehingga, dan yang lain-lain ada beberapa juga saya mempraktekkan pengobatan dengan menggunakan tenaga dalam. Saya tidak tahu di Indonesia, di Malaysia apa istilahnya itu. Jadi manusia itu punya namanya inner power. Jadi kita The bisa inner gunakan energy, ya inner energy begitu. Nah, dari berbagai macam kegiatan itu, ini agak menarik. Saya oleh satu universitas di Bali, namanya Universitas Maramadewa, saya diangkat sebagai profesor untuk mengajar yang namanya spiritual healing. Jadi menyembuhkan dengan zikir, menyembuhkan. Jadi kalau di dalam psikologi barat misalnya, terapinya dengan cara barat. Tapi kalau saya itu terapi bisa menggunakan zikir, menggunakan bagi yang muslim ya, menggunakan meditasi, menggunakan membaca Quran. Itu ternyata punya efek healing yang luar biasa. Iya. Jadi dari berapa pasien yang saya tangani misalnya yang punya problem kesehatan mental begitu, kalau saya tanya dia Islam, saya ajarkan zikir. Dan zikir itu kalau dilakukan dengan serius itu membuat hati tenang dan Oh, kemudian ya, ya. menyembuhkan. Makanya ada di dalam Islam kita sebutkan juga bahwa Al-Quran itu sebetulnya obat, bukan berarti Iya, ayat-ayatnya digunakan untuk jimat, bukan. iya, Tetapi iya. kalau kita membaca Al-Quran misalnya kan Secara spiritualnya kita ya, menjadi sehat. healing ya. Ya, nah yang kedua adalah kalau kita lihat Al-Quran, kenapa ditulis dari kanan ke kiri? Kenapa? Dari tangan ke kiri itu adalah mengaktifkan otak kanan kita. Orang Barat menulis dari kiri ke kanan, makanya otak kirinya lebih kuat. Nah, dengan kalau kita sering membaca Al-Quran, maka otak kanan kita kuat. Kalau otak kanan kita kuat, otak kanan kan otak kreativitas, Daya kreatif ya. ya daya kreatif ada di kanan. Kalau otak kiri kan daya logika saja. Nah, dengan kita membaca Al-Quran, maka kita membalance. Otak kiri kita kuat, otak kanan kita juga kuat. Nah, ini akhirnya saya membuat 2 buku, judulnya yang pertama Spiritual Leadership, yang kedua judulnya Spiritual Followership. Di mana dalam buku Spiritual Leadership itu saya sampaikan nilai-nilai spiritualitas di dalam kepemimpinan kalau diterapkan. Karena kita tahu bahwa pemimpin yang terbaik itu adalah para nabi. Ya. Nah, jadi kita harus mengikuti bagaimana cara para nabi memimpin umatnya. Apapun agamanya, sebetulnya nabi semua sama. Nah, semua nabi dalam Islam kan dikatakan bahwa semua nabi itu punya sifat sidik, amanah, fatonah, tablik. Ya. Nah, seorang pemimpin harusnya punya 4 itu. Harus jujur, harus amanah, harus fatonah, artinya cerdas ya. Yang kedua adalah tablik, bisa menyampaikan visi misi, bisa pidato dan sebagainya. Ya. Jadi itu Ini menarik. dunia Tadi- lain saya tadi di ini samping mungkin- IT. mungkin ya. Ini satu perkara yang sangat menarik ya, berkaitan dengan leadership. Karena kalau kita lihat kedatangan setiap rasul itu untuk memperbaiki kehidupan manusia. Ya. Dan rasul-rasul itu diwahyukan dengan mendapat ilmu dan panduan daripada Allah SWT. Ya, dan ternyata sekali mereka itu memberikan leadership bukan hanya sekadar secara fizikal. Betul. Karena kekuatan rohaninya Rohani. yang begitu kuat. Barangkali ini antara perkara yang semakin hari semakin diperlukan. Ya. Ya, kepimpinan bukan hanya sekadar soal seorang yang popular atau seorang yang retoriknya hebat,
tetapi daripada sudut kerohaniannya semakin kosong. Sebab itu saya fikir Islam itu mempunyai jawapan yang tuntas kepada banyak permasalahan, tetapi Islam itu perlu pembawanya, pendukungnya, iaitu pemimpin-pemimpin yang memilih jalan Islam itu akan memandu manusia kepada rahmatan lil alamin, insya-Allah. Jadi dan mungkin sebagai bahagian yang terakhir dalam perbualan yang sangat luar biasa hari ini, sangat lain daripada podcast kita sebelum daripada ini. Lebih-lebih lagi kita dapat bersama-sama berkongsi apa yang sedang dilakukan di Indonesia. Seperti kita katakan tadi, Malaysia dengan Indonesia ni bukan saja serumpun, mempunyai latar belakang sejarah yang banyak persamaan. Dan memangnya ada juga perbezaan. Kita ini bermodelkan British kerana kita dijajah oleh British. Indonesia kerana berada di bawah pemerintahan Belanda. Dan ada perbezaan latar belakangnya. Tetapi misi ke hadapan banyak sekali persamaan dan juga cabaran-cabaran. Jadi bagaimana bapa melihat sebagai dua buah negara yang telah dijajah ataupun terjajah sekian lama dan sekarang ini menjadi sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat, tetapi terikat dengan perkembangan geopolitik yang semakin hari semakin hebat. Terbaru adalah tariff war yang di bawah pentadbiran Make America Great Again oleh Trump, yang telah pun mendapat reaksi pula daripada negara China dan sebagainya. Sudah tentu Malaysia dan Indonesia turut terjejas. Saya melihat Bapa Prabowo itu sangat fokus pendekatannya. Indonesia meramalkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 5.2%. Barangkali akan sedikit terjejas dengan tarif kerana kemungkinan membawa kepada penguncupan, mungkin ekspor dan sebagainya, mungkin boleh susut mungkin 0.2%, 0.1%. Tetapi Bapa Prabowo menanam satu keazaman untuk meningkatkan kadar keluaran dalam negara kasar Indonesia daripada 5.2% sampai ke 8% menjelang 2029. Artinya Presiden Indonesia mempunyai clarity of thought. Artinya dalam masa hanya barangkali 2-3 tahun daripada sekarang, sasarannya 8%. Sekarang sudah berada pada 5%. Kemudian pendekatan-pendekatan yang diambil, seperti mana kita bincangkan tadi, nampaknya sangat proaktif. Malah saya terbaca rombongan daripada Menteri Indonesia sudah pun berada di Washington sekarang. Sudah pun memulakan negotiation dengan Amerika dan sebagainya. Jadi bagaimana Bapak melihat Indonesia bakal menangani persoalan geopolitik dan juga perubahan eksternal ini dalam persiapan untuk menjadi satu kuasa ekonomi dunia? Ya, jadi Tan Sri, saya mulai dari hubungan Indonesia-Malaysia dulu. Kalau saya melihat Indonesia dengan Malaysia itu seperti kakak adik. Nah, karena kakak adik itu pasti ya ada beda, ada sama. Tapi kita satu keluarga besar. Nah, sehingga kerjasama dan kekeluargaan ini harus dibangun terus. Bahwa Malaysia dengan Indonesia itu seperti kakak adik. Gitu. Nah, berkaitan dengan Presiden Trump. Kalau saya melihat ini justru kesempatan kita untuk berubah. Karena selama ini kita berada di zona nyaman. Dengan kita berada di zona nyaman, apa-apa tergantung pada Amerika, apa-apa tergantung Amerika. Ketika ada sesuatu dengan Amerika, kita terganggu. Nah, kita harus berusaha mulai sekarang bahwa ini adalah sebuah, ibaratnya apa ya, kalau kita guru begitu, ini ujian. Dan orang kalau lulus ujian kan naik tingkat. Inilah kalau kita lulus ujian yang terjadi sekarang ini, maka kita akan naik tingkat. Ujian ini cara menyelesaikannya banyak, bisa dengan negosiasi, tapi juga bisa dengan cara kalau misalnya terkena tarif tinggi misalnya, yang kita lakukan adalah efisiensi. Karena memang kalau menurut pendapat saya pribadi itu industri Indonesia itu sangat tidak efisien. Sangat banyak sekali
hengki-pengki yang terjadi. Iya. Nah, ketika kita dikejutkan seperti ini, maka sebagai sebuah manusia itu kan punya kemampuan untuk adaptasi. Ketika kita menghadapi situasi di mana kita tertekan, saya yakin akan terjadi reaksi yang luar biasa. Karena apa? Dulu Pak Profesor Sumitro, itu ayahnya Pak Presiden Prabowo, itu mengatakan bahwa Indonesia itu korupsinya 30%. Gitu. Iya. Ini Kalau dulu, efisiensinya iya, 30%. Nah, kalau ini 30% ini bisa dibuat efisien dengan apa yang terjadi sekarang, maka Indonesia akan maju. Dan saya yakin sekali Indonesia mencapai pertumbuhan 8% itu sangat sangat mungkin. Iya. Yang terjadi sekarang kan Indonesia kalau 4% itu sudah cukup bisa. Karena dari konsumsi kita rata-rata 4%. Yang 4% lagi dari mana? Dari industrialisasi. Karena selama kita Indonesia merdeka sudah hampir 45 tahun ini, industri itu mati semua. Pabrik-pabrik tutup, akhirnya kita manja, impor. Iya. Nah, dengan adanya trade war, maka mau tidak mau bangsa Indonesia harus berpikir supaya tidak impor lagi. Bagaimana kita memproduksi sehingga kalau menurut saya untuk menambahkan 4% yang di atasnya itu adalah reindustrialisasi. Industri harus digalakkan lagi. Sekarang ini kan kita yang sederhana ya, cangkul apa Malaysia itu cangkul tahu ya? Cangkul ya. Cangkul saja kita impor dari China kan Iya. aneh begitu loh. Padahal barang sederhana. Nah ini harus kita hidupkan lagi supaya industri cangkul, industri jarum dan sebagainya itu bisa hidup lagi. Ya kita mungkin nggak usah lah bicara industri yang high tech dulu. Industri yang basic dulu dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Itu yang perlu. Makanya dalam berbagai kesempatan kalau saya memberikan ceramah di berbagai kampus, ketika kampus itu mengatakan membuat riset mobil otonom gitu, saya bilang nggak ada gunanya. Kita pasti akan kalah dengan mobil-mobil dari Tiongkok begitu kan. Yang lebih perlu itu apa? Alat pertanian yang otonom. Karena itu yang dibutuhkan oleh rakyat kita sekarang. Nah itulah makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa riset dan innovation itu harus menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Nah karena itu biasanya dalam riset kan orang menggunakan teori hilirisasi. Hilirisasi itu kita bergerak dari hulu, dari teori dan kemudian menjadi produk. Kalau saya punya teori lain, namanya hulunisasi. Bergerak dari hilir menuju hulu. Ke hulu. Jadi hilirnya perlu apa? Jadi ketika kita lihat misalnya sekarang obat-obatan mahal, masyarakat perlu obat murah. Ya riset bagaimana membuat obat murah. Nah kalau perlu kita pakai cara yang dilakukan oleh negara-negara mungkin ya Tiongkok lah pernah melakukan itu misalnya. Mereka tidak mulai dari basic research. Kita tahu mungkin ya 15-20 tahun yang lalu Tiongkok itu terkenalnya apa? Membuat barang-barang tiruan kan? Iya, bermula dengan barang-barang tiruan. Dari membuat barang tiruan itu kemudian Korea, China. Iya, dia mulai akhirnya Kata Jepun juga. iya, mulai dari barang tiruan itu akhirnya dia tahu, oh ini kalau saya tambah begini akan lebih baik dan seterusnya. Itulah karena inovasi itu kalau saya arti inovasi itu apa? Arti inovasi itu adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itulah inovasi. Harus ada elemen tiru, berani meniru. Berani meniru dan Tak tapi semestinya bermula daripada iya. Tapi bawah. meniru kalau sekarang kan nggak boleh meniru begitu saja. Harus ada modifikasi. Iya. Yaitu ditambahkan sesuatu yang lebih dengan begini lebih efisien dengan begini. Itu yang dilakukan oleh Tiongkok menurut saya itu seperti itu. Iya. Mereka mulai dari meniru, dengan meniru itu mereka tahu bagaimana membuat lebih baik. Jadi amati, tiru, modifikasi. Itu ialah inovasi yang dasarnya tadi, hulunisasi tadi. Iya, iya. Ya permasalahan yang hampir sama. Kita dapati sebahagian pada inefisiensi kita itu kerana kelemahan kita sendiri. Kelemahan, ya. Terutama sekali corruption. Ya. Saya masih ingat di beberapa tahun dulu istilah yang famous di Indonesia KKN. Ya. Korupsi, kolusi, nepotism. Pun begitu kita sedar perkara itu berlaku, tetapi tahun demi tahun kita mengulanginya. Ya. Kita semacam tidak boleh memberhentikan ketagih negatif itu. Dan ini memerlukan satu willpower. Saya tahu Bapak juga berada dalam mungkin komisi ataupun badan pencegahan rasuah di Indonesia. Ya. Dan ternyata sekali kalau dulu dilihat begitu kadar corruption di Indonesia itu tinggi, tapi sekarang ini sudah
sudah boleh dikatakan menurun. improvement yang sangat Iya. yang sangat Tapi baik. Tasri, masih kurang. Harusnya seperti Tiongkok. Tiongkok itu kan kenapa maju? Karena korupsi kan Hukumannya ketat hukumannya dan kerat, benar sungguh-sungguh sungguh-sungguh. dilaksanakan. Nah, Indonesia mestinya seperti Tiongkok itu. Jadi kalau korupsi ya seperti di Tiongkok, mungkin hukumannya sangat berat gitu. Itu yang belum dilakukan oleh Yang sukar Indonesia. ini ialah kerana bila retorik dan lip service. Iya. Retorik dan lip service seolah-olah membenci kepada sesuatu, tetapi akhirnya membuat perkara yang sama. Jadi berterusan lagi ya. Kalau kita masih ingat Bapak, kalau dulu waktu krisis monetary ya, masa financial crisis dulu, kita sepatutnya sudah belajar ya. Yang disebut oleh Bapak tadi, kita terlalu dependent kepada negara-negara tertentu. Yang akhirnya bila negara itu berbuat sesuatu yang bermasalah, kita menanggung akibatnya. Mereka baru batuk ataupun bersin, kata orang, kita sudah demam. Ya, kerana kesan, kerana kita over dependent. Ya. Tetapi sekarang nampak kita mengulangi lagi. Ya, kalau dulu IMF memberikan formula-formula untuk menyelesaikan masalah ekonomi di negara-negara yang terkesan, tapi selepas itu kita tidak membina ketahanan. Kita seolah-olah mau kembali semula kepada formula IMF. Ya. Jadi ini satu pengajaran yang saya fikir Bapak memberikan satu indication yang sangat tepat. Sepatutnya kita membina daripada kekuatan kita sendiri. Dan tidak semestinya kita mesti memulakan segala-galanya daripada bawah. Ya, kita boleh saja copy, kita boleh saja tiru, kemudian kita membuat modification and move on and come back with better things. Ya. In fact, saya baru-baru ini diberitahu oleh seorang kawan saya, produk-produk berjenama yang mahal-mahal ini, branded goods, basically dia orang dikeluarkan di China. Yang kualitinya akhirnya yang sebahagian keluar original dengan tidak original itu hampir sama. Tapi yang mendapat keuntungan itulah mereka yang marketkan brand ya dan sebagainya. Ini juga satu pengajaran Bapak, saya fikir bagi negara termasuk kita di Malaysia ini, yang sekarang diperlukan adalah pimpinan yang serius, yang memahami apa permasalahan kita sebenar dan dapat merintis jalan melalui penggubalan dasar-dasar yang tepat dan juga disusuli dengan pelaksanaan sebenar. Ini ada gap di antara retorik dengan pelaksanaan itu kadang-kadang terlalu besar. Jauh. Lain dijanjikan, lain yang dibuat, ya. Lain yang kita seolah mempercayai, tapi lain pula yang kita mengamalkan. Jadi, dan bila keadaan berlaku begitu, negara menjadi tidak fokus. Betul. Jadi di sinilah saya lihat Indonesia sedang menunjukkan satu quality leadership yang saya merasakan Indonesia akan menjadi sebuah negara yang hebat, kuasa ekonomi yang besar, sebenarnya kita katakan tadi, segala ingredient to be a great nation itu ada pada Indonesia. Juga ada pada Malaysia juga dalam kapasiti dan bentuk-bentuk yang tertentu, maka terbulanglah kepada kita rakyat di Indonesia dan juga di Malaysia untuk memajukan, membangunkan negara masing-masing. Dalam Al-Quran pun ada menyebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada ataupun nasib sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi terpulang kepada rakyat Indonesia untuk menjadikan Indonesia great again, bukan hanya Trump nak jadikan Amerika great again. Saya percaya Indonesia juga boleh menjadi sebuah negara yang hebat, begitu juga Malaysia. Tidak kurangnya kita mempunyai keupayaan untuk menjadi sebuah negara yang hebat, tetapi kita memerlukan kepada pimpinan dan tindakan serta rakyat yang terus bertindak bijaksana untuk memajukan bangsa kita dan negara kita, insyaAllah. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak-banyak. Saya tahu Bapak akan terbang pulang ke Indonesia pada petang ini. Saya ucapkan selamat berangkat bersama ibu juga ya. Ibu ada ya? Ada. Ya. Dan insyaAllah jika berpeluang dan berkesempatan kita boleh bertukar-tukar pandangan lagi. Kami sangat terhormat
We are truly honored today to have you with us, and very inspiring podcast session yang agak berbeza dengan yang lain-lain, dan mudah-mudahan Bapak akan terus sukses bersama Universitas Pancasila, Amin. bersama BRIN, bersama institusi-institusi yang Bapak kendalikan. Amin. Dan begitu juga doakan kami di Malaysia agar terus menjadi satu bangsa, satu negara yang terus maju. Bab kata Tun Dr. Mahathir, prosper die never. Kalau kita punya jiran yang makmur, maka sejahteralah kita semua. Kalau kita punya jiran dan tetangga yang bermasalah, maka masalah itu juga menjadi masalah kita. Jadi mudah-mudahan sejahtera Indonesia dan juga sejahteralah negara Malaysia yang tercinta. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada saudara-saudari yang mengikuti podcast kali ini. Muafakat, mengucapkan sedikit penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisworo, Rektor Universitas Pancasila Indonesia dan Board of Governors National Institute of Research and Innovation Indonesia, kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.